akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Masih dengan materi yang sama, yaitu teks pidato persuasif. Kali ini materinya kita adalah tentang unsur-unsur pidato persuasif, struktur, dan kaidahnya. Semangat belajar ya! Unsur pidato persuasif adalah unsur-unsur yang harus diperhatikan untuk menciptakan pidato persuasif yang baik. Di bagian pertama ada pembukaan. Kita bisa melihat aspek yang pertama, merebut perhatian. Apakah pidato kita ini akan diperhatikan oleh audiens atau penonton, pendengar atau tidak? Yang kedua, hubungan dengan audiensi. Buatlah kisah yang berhubungan dengan audiens supaya terlihat sehubungan, sehingga audiens merasakan apa yang dirasakan atau yang dimaksud oleh pembawa pidato. Yang ketiga, kelayakan. Tunjukkan bahwa pembicara atau orator memiliki kemampuan ketika membahas topik yang dibawakan. Yang keempat, tujuan. Jelaskan apa yang kita harapkan sebagai seorang pembicara setelah pidato selesai dibawakan atau dibacakan. Yang kelima, peta jalan. Memberitahu pokok pikiran dan alur pidato yang dibawakan. Di bagian isi, pastikan terpilah sebagai pokok pikiran yang selalu disertai alasan logis, meyakinkan, dan didukung oleh data yang memadai juga valid. Susun secara logis, gunakan sumber-sumber terpercaya, misalnya saja membuat contoh dari kehidupan sehari-hari sehingga audiens merasa mengalami apa yang dibicarakan oleh orator. Di bagian penutup, sebaiknya seorang pembicara membuat hal yang menarik sehingga meninggalkan kesan yang tidak dilupakan oleh audiens atau pendengar, sehingga pesannya itu melekat dalam dirinya dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks pidato. Sama seperti unsur pembangun, struktur teks pidato terbangun oleh 3 unsur utama. Yang pertama, pembukaan. Di dalam bagian pembukaan terdapat salam pembuka, ucapan atau sapaan penghormatan, dan ucapan rasa syukur. Salam pembuka disesuaikan dengan situasi atau waktunya dan latar belakang pendengar. Misalkan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera, atau menggunakan sapaan sesuai dengan agama ketika kamu berada di situasi agama tertentu. Misalnya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan sebagainya. Yang kedua, isi pidato. Isi pidato ini merupakan inti dari pidato yang disampaikan. Pembicara menyampaikan pendapatnya, argumennya, gagasan, opininya tentang topik yang dibahas. Bisa juga berupa imbauan atau ajakan melakukan sesuatu. Ketiga, penutup pidato. Penutup pidato merupakan bagian akhir dari sebuah pidato yang disampaikan, berisi mempertegas inti yang dibicarakan tadi, bisa berupa harapan atau gagasan dan pesan yang bermanfaat bagi pendengar. Bisa juga permohonan maaf. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada pendengar dan salam penutup. Bahasan kita yang terakhir adalah ciri-ciri kebahasaan atau bahasa-bahasa yang sering muncul di dalam teks pidato persuasif. Yang pertama, penggunaan kalimat langsung. Merupakan ujaran langsung yang disampaikan oleh
pembicara sebagai contoh. Biasanya diapit oleh tanda petik dalam bahasa tulisnya. Atau bisa juga ada kata mengatakan bahwa dan sebagainya. Contohnya bisa kalian lihat yang ada di modul yang sudah dibagikan. Penggunaan kalimat langsung ini boleh ada, boleh tidak. Sifatnya opsional. Yang kedua, penggunaan kata sapaan. Jelas di dalam teks pidato digunakan kata sapaan untuk penghormatan kepada orang-orang yang hadir. Sifatnya wajib untuk menghargai atau menghormati orang-orang yang datang sebagai pendengar. Yang ketiga, penggunaan kalimat persuasif. Sejalan dengan namanya pidato persuasif, tentu berisi ajakan melakukan sesuatu. Pada intinya bisa untuk mengajak, mengimbau, atau meminta seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pembicara atau orator. Bisa ditandai dengan kata marilah, ayo, belajarlah, dan contoh-contoh kata persuasif lainnya. Yang keempat, penggunaan kosakata bidang ilmu. Artinya, kosakata yang membutuhkan terjemahan lebih lanjut atau lebih rinci tentang yang diujarkan. Contohnya, illegal logging. Tentu kita harus mencari lebih lanjut apa itu illegal logging ketika disebutkan oleh pembicara atau orator. Yang kelima, penggunaan kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah semua kata-kata benda yang bentuknya abstrak. Misalnya, nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, nama ukuran, dan sebagainya. Contohnya bisa kalian lihat di modul ya. Contoh kekayaan, permintaan maaf, kecerdasan, dan lain-lain. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap belajar ya untuk persiapan PTS. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.